Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 11903020205, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Di video kali ini, saya akan membacakan sinopsis dari salah satu buku Al yang berjudul Manusia dan Mesin. Manusia dan Mesin merupakan pembahasan yang sangat menarik. Namun, kunci untuk memahami dampak Al untuk saat ini dan masa depan adalah transformasi dalam proses bisnis. Kesalahpahaman yang tersebar yaitu bahwa sistem Al termasuk robotika canggih atau bot-bot digital secara bertahap akan menggantikan manusia di dalam perindustrian. Namun, dalam penelitian di buku ini, meskipun Al digunakan untuk mengotomatiskan fungsi-fungsi tertentu, kekuatan teknologi yang lebih besar adalah dalam melengkapi dan menambah kemampuan manusia. Gelombang pertama transformasi bisnis terlibat pada standar proses, gelombang kedua terdiri dari otomatis proses, dan gelombang ketiganya telah menciptakan ruang yang sangat besar, dinamis, dan berbagai tempat. Untuk manusia dan mesin bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan kinerja yang luar biasa. Mesin tidak mengambil alih dunia, juga tidak meniadakan kebutuhan manusia di tempat kerja. Manusia bekerja dengan mesin pintar untuk mengeksploitasi apa yang terbaik dari masing-masing pihak. Manusia dan mesin bukanlah musuh, namun berjuang untuk pekerjaan satu sama lain. Contohnya Rio Tinto, konglomerat pertambangan global. Perusahaannya menggunakan Al untuk mengelola armada besar mesinnya, seperti bot otonom, eksavator, pemindah tanah, dan lain-lain. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana manusia dan mesin bekerja sama untuk mengubah banyak proses di pabrik-pabrik besar, untuk membantu menyaring dan menganalisis segala informasi dari berbagai sumber dan memungkinkan otomatisasi tugas yang sangat membosankan dan berulang, serta meningkatkan kemampuan manusia. Bagaimana perusahaan menggunakan Al dalam penelitian dan pengembangan. Dalam setiap langkah, proses litbang seperti observasi, pembuatan hipotesis, desain eksperimen, dan analisis hasil. Teknologi Al dapat meningkatkan efisiensi dan hasil yang sangat meningkat. Bagaimana jika pembelajaran mesin diintegrasikan ke dalam proses akan menghasilkan berbagai pekerjaan baru? Bagaimana orang-orang mencapai peningkatan kinerja yang sangat besar dengan bekerja menggunakan teknologi Al yang secara dramatis meningkatkan kemampuan manusia dan mewujudkan potensi manusia yang baru. Juga dibahas bagaimana mencermati tantangan manajerial yang diperkenalkan oleh Al yang membutuhkan respon baru yang berbeda dari manajemen dan kepemimpinan. Terdapat prinsip-prinsip krusial. Yang pertama, pola pikir, yang kedua, eksperimen, ketiga, data, dan yang terakhir, keterampilan. Berikut penjelasan dari prinsip-prinsip krusial. Yang pertama, pola pikir. Yang dimaksud dari pola pikir di sini yaitu mengasumsikan pendekatan yang sangat berbeda terhadap bisnis dengan membayangkan kembali pekerjaan di bagian sekitar, di mana orang meningkatkan Al dan pada gilirannya mesin pintar memberi manusia kekuatan. Yang kedua, eksperimen, yaitu secara aktif mengamati titik-titik dalam proses untuk menguji Al dan mempelajari serta menskalakan proses yang ditata ulang dari perspektif yang hilang. Yang ketiga, data, yaitu membangun rantai pasokan atau untuk mendorong sistem cerdas. Al membutuhkan data dalam jumlah besar, baik dalam volume maupun variasinya. Ini termasuk disebut data buang atau data yang dibuat sebagai produk sampingan di proses lain. Dan yang terakhir, keterampilan, yaitu secara aktif mengembangkan 8 keterampilan fusi yang diperlukan untuk menata ulang proses yang hilang. Kekuatan Al berkembang secara fundamental mengubah hubungan mesin dan manusia. Orang-orang yang bekerja di pabrik seringkali menjadi teladan otomotif, jadi tidak heran jika hubungan antara manusia dan mesin dalam industri menjadi rumit. Dengan pekerjaan manusia merasa seolah-olah mereka dirugikan. Bidang Al dimulai pada tahun 1950-an. Kemajuan penelitian ini hanya muncul di awal-awal saja. Namun, pada tahun 1970-an, pendanaan telah sangat berkurang sehingga era ini dikenal dengan musim dingin Al pertama. Kemudian di tahun 1980-an,
beberapa peneliti membuat kemajuan dalam apa yang disebut sistem pakar, yaitu sistem komputer yang syarat dengan kode yang memungkinkan mesin untuk melakukan semacam penalaran dasar menggunakan aturan jika maka daripada mengikuti aturan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi revolusi komputer desktop sedang berlangsung dan perhatian dialihkan ke komputer pribadi karena semakin terjangkau dan praktis bagi kebanyakan orang. Di tahun itu, uang untuk Al juga semakin mengering dan musim dingin yang kedua turun. Lalu pada tahun 2000, Al mulai menarik investasi besar lagi. Sejak tahun 1990-an, pembelajaran mesin mulai berkembang ketika para praktisi mengintegrasikan statistik dan teori probabilitas ke dalam pendekatan mereka. Namun di saat yang sama, revolusi komputasi personal juga dimulai. Selama dekade berikutnya, sistem digital, sensor, internet, dan telepon seluler akan menjadi hal yang umum, menyediakan semua jenis data untuk digunakan pakar pembelajaran mesin saat melatih sistem adaptif. Di zaman sekarang, aplikasi pembelajaran mesin dianggap sebagai salah satu yang membangun model berdasarkan pengumpulan data yang digunakan teknisi atau spesialis untuk melatih sistem. Kini, sistem AL yang menerapkan pembelajaran mesin ada di mana-mana. Misalnya bank, menggunakannya untuk deteksi penipuan, situs kencan menggunakannya untuk menyarankan pasangan yang potensial, pemasar menggunakannya untuk mencoba memprediksi siapa yang akan merespon iklan dengan baik, dan situs berbagi foto menggunakannya untuk pengenalan wajah otomatis. Pertumbuhan AL dan pembelajaran mesin telah terputus selama beberapa dekade, tetapi cara mereka menambah ke produk dan operasi bisnis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa mereka lebih siap untuk prime time. Penelitian pada buku ini telah menegaskan bahwa dalam banyak kasus, AL memungkinkan pekerja lebih manusiawi. Sifat hafalan dari beberapa pekerjaan administratif seperti pembuatan faktur, pembukuan, akuntansi, keluhan, pemrosesan formulir, dan penjadwalan awalnya muncul dari penggunaan teknologi IT, standar yang harusnya manusia menyesuaikan diri dengan keterbatasan mesin pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Di Goldman Sachs, Al mempelajari hingga jutaan laporan analisis yang berbeda untuk mengidentifikasi faktor teratas yang memengaruhi harga saham. Ketika Al semakin mampu menambahkan kecerdasan ke proses kantor menengah dan belakang, teknologi tersebut berpotensi mengubah seluruh industri. Dalam keamanan IT misalnya, semakin banyak perusahaan keamanan yang menggabungkan pendekatan pembelajaran mesin untuk membangun pertahanan yang sangat cerdas dan terus berkembang terhadap perangkat lunak berbahaya. Dalam beberapa kasus, proses keamanan IT adalah loop tertutup dan otomatis. Manusia dapat menjauh dari kontrol sehari-hari dan menghabiskan waktu untuk meneliti ancaman atau membuat simulasi baru untuk menguji dan melatih bot lebih lanjut. Pendekatan berbasis AL mampu mengenali pola anomali saat muncul. Mereka melakukannya dengan mengkalibrasi model berdasarkan perilaku lalu lintas jaringan dan menilai anomali sesuai dengan sejauh mana mereka menyimpang dari norma. Terlebih lagi, analitik berbasis AL meningkat karena setiap peringatan pada akhirnya diselesaikan, baik oleh mesin atau manusia, secara efektif menggabungkan setiap wawasan baru ke dalam sistem saat dijalankan. The Ultimate Innovation Machine dalam R&D dan inovasi bisnis. Pada tahun 2016, Tesla mengumumkan bahwa setiap kendaraan baru akan dilengkapi dengan semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengemudi secara mandiri, termasuk sekumpulan sensor dan komputer onboard yang menjalankan jaringan saraf. AL juga memungkinkan peneliti untuk menambang data dari pengujian sebelumnya untuk mengungkap wawasan baru dan melakukan eksperimen virtual untuk menguji hipotesis apapun yang lebih cepat. Berkat AL, jenis perubahan mendasar itu pola pikir, yaitu mengajar ide yang pada awalnya mungkin kurang menjanjikan, tetapi dapat mengarah kepada terobosan yang telah terjadi di industri farmasi. Ahli radiologi mendapatkan bantuan dari perangkat lunak yang mempelajari cara mereka menggantung sinar X dan memberikan data kesehatan pasien dalam format yang lebih mudah dilihat untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis. Drone juga telah menjadi aplikasi AL yang sangat menarik. Visi komputer dan algoritma cerdas
memproses video secara real time, sehingga memungkinkan orang untuk memperluas kemampuan penglihatan dan pengiriman mereka ke udara, dan melewati bermil-mil medan yang berpotensi tidak dapat dilalui. Untuk mengatasi bias data dan masalah terkait lainnya, Google telah inisiatif meluncurkan PAIR, yaitu People and All Research, dan perusahaan telah merilis seperangkat alat sumber terbuka yang dapat membantu organisasi mendapatkan pandangan yang lebih baik dari data yang digunakan oleh sistem alam mereka. Manusia dan mesin, lebih dari 350.000 pekerjaan manufaktur tidak terpenuhi setiap bulan karena kurangnya pekerja yang memenuhi syarat. Secara global, di 12 ekonomi terbesar menurut PDB, 38% pengusaha melaporkan kesulitan mengisi pekerjaan. Masalahnya bukanlah robot yang telah menggantikan pekerjaan, tetapi tidak dipersiapkannya dengan keterampilan yang tepat untuk pekerjaan yang berkembang pesat karena teknologi baru. Tujuan manusia dan mesin adalah untuk membantu orang-orang menavigasi perubahan yang dibawa ke bisnis, pemerintah, dan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.